Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman Pandemic Talks ya. Kali ini saya kedatangan tamu, kita tim Pandemic Talks mendatangkan tamu khusus ya mengenai kita akan berbicara mengenai vaksin. Jadi suatu isu yang memang sedang hangat dan kita datangkan langsung ahlinya yaitu Dr. Dirga Rambe yang memiliki expertise ya memang di bidang vaksin. Beliau spesialis penyakit dalam tapi belajar lebih dalam tentang vaksin. Nah, di episode pertama kali ini kita akan berbincang mengenai vaksin, itu kita akan berbicara secara umum dulu ya. Jadi nanti tiap minggu kita akan update kalau ada isu tentang vaksin, jadi masyarakat juga akan kita bantu edukasi atau kita memberikan informasi melalui ahlinya supaya tidak termakan informasi yang tidak benar, seperti itu. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, Dr. Dirga. Halo, Dr. Ninggar. Assalamualaikum. Salam, ya sehat-sehat ya dokter. Alhamdulillah sehat. Ya, beliau ini kolega ya, kita sama-sama dokter penyakit dalam, tapi beliau ini lebih mendalami tentang vaksin. Jadi kita sekarang ngobrol nih dok tentang vaksin. Oke, kita mulai aja. Sebelum kita mulai ngomongin tentang vaksin, boleh mungkin dokter cerita dikit aja. Vaksin ini apa sih? Karena banyak orang yang masih bingung kali ya, vaksin ini obat. Ada yang bilang juga kita kalau disuntik vaksin nanti malah jadi sakit. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit aja. Ya, jadi vaksin adalah suatu zat yang bila diberikan kepada tubuh kita akan memicu timbulnya kekebalan ya terhadap penyakit yang sifatnya spesifik. Inilah keunggulan vaksin, memberikan perlindungan secara spesifik. Itu satu. Yang kedua, gimana cara kerjanya? Itu gampang banget. Jadi kalau orang yang nggak divaksinasi, dia mesti sakit dulu baru kebal, Dokter Inga. Ya. Sedangkan orang yang divaksinasi tidak harus sakit dulu baru bisa kebal. Nah, bayangin kalau sakitnya COVID kan berisiko sekali sampai dengan kematian. Ya, jadi itulah pentingnya vaksinasi. Oke, jadi kalau vaksin sampai menyebabkan sakit itu salah besar ya, karena dia itu mencetuskan kekebalan ya, Dokter Dirga ya. Betul, ya betul. Oke, ya. Nah di Indonesia sendiri ini kan isu vaksin simpang siur ya dok ya. Sebenarnya yang akan didatangkan oleh pemerintah itu vaksin apa aja dok dari seluruh vaksin yang sedang ada di dunia sedang diteliti ini? Pemerintah sudah menetapkan ada 7 jenis vaksin ya yang akan didatangkan secara bertahap. Karena memang kita sadari ini stoknya terbatas. Betul. Dunia itu rebutan loh ya. Mungkin teman-teman nggak sadar ini rebutan vaksin kita. Nah kita alhamdulillah Indonesia sudah berhasil mengamankan ya ada satu jenis atau merek vaksin yang akan kita gunakan segera insya Allah. Ya. Oke, tujuh itu apa aja dok? Mungkin bisa disebutkan buat teman-teman. Semoga aku nggak lupa ya. Jadi Ya. satu produksi Bio Farma, yang kedua produksi Sinovac, yang ketiga Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Novavax. Udah ya? Kayaknya udah deh. Udah ya dok ya. Udah, itu. Udah, itu COVAX ada ya, kalau 7. nggak salah COVAX juga ya dok ya. Oh, terakhir COVAX, betul sekali. Ya, Dan COVAX ya. itu yang dari Ya. dari perkumpulan itu ya. Betul, betul. Tapi masih belum tahu jenisnya. Oke, jadi ada Ya. 7 ya dok yang akan didatangkan dan ini yang sudah datang sudah ada di Indonesia. Ini yang Sinovac ya dok, betul ya? Betul, betul. Ya, dan ini mungkin yang dipertanyakan oleh masyarakat, ini kan belum ada izin nih dari BPOM, terus mungkin secara publikasi atau analisisnya belum pernah dikemukakan secara terbuka ya dok ya, tapi kok sudah didistribusikan sih Dokter Dirga, gimana ini? Ya, jadi yang pertama, kenapa kita buru-buru ya, ada kesan kok buru-buru membeli, karena kita sedang mengamankan satu vaksin COVID ini buat penduduk kita. Kalau nggak, kita nanti bisa nggak dapat. Itu satu. Yang kedua, betul sekali sampai sekarang Badan POM belum mengeluarkan satupun izin vaksin COVID di Indonesia sampai hari ini. Ya, tapi kok kita dengar vaksin Sinovac ini udah tiba di tanah air, ada total 3 juta dosis. Bahkan beberapa hari terakhir udah didistribusikan ke Sumatera sampai ke Papua ya. Mungkin nggak masuk akal gitu, kok belum ada izinnya tapi udah disebarin gitu. Nah jawabannya adalah satu, ini kita menghemat waktu ya. Jadi Indonesia ini kan luas banget. Jadi kita mengefisienkan waktu secepat-cepatnya bisa didistribusikan. Karena vaksinasi itu harus seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Tapi yang mesti diingat, vaksin tidak akan disuntikan kalau Badan POM belum mengeluarkan izin. Itu prinsipnya. Oke, jadi ini hanya didistribusikan dulu ya dok intinya, tapi belum disuntikan ya. Disuntikan tetap menunggu izin dari lembaga berwenang yaitu BPOM ya. Jadi nggak usah khawatir lah gitu ya dok ya. Oke, dari 7 vaksin tadi Dokter Dirga itu
apa sih kelebihan dan kelemahannya? Mungkin Ya, ada gambaran sedikit buat teman-teman. yang jelas setiap jenis vaksin tadi itu punya keunggulannya masing-masing, gitu Oke. ya. Jadi contoh, ada yang efikasinya atau efektivitasnya tinggi, Mm-mm. gitu. Tapi ternyata mesti disimpan di suhu yang sangat rendah, misalkan, ya. Atau ada vaksin yang efektivitas atau efikasinya tidak terlalu tinggi, tetapi ternyata dia punya safety profile, ya, atau profil keamanan yang bagus. Mm-mm. Jadi pesan saya adalah gunakan vaksin merek apapun yang udah mendapatkan izin Badan POM dan lebih dulu tersedia. Oke. Itu yang kita pakai duluan, karena sekarang situasinya ini pandemi, urgent banget kita untuk divaksinasi. Mm-mm. Oke, iya. Daripada kita meraba-raba, kita menebak-nebak ya dok ya, secepat Betul, mungkin kalau ada vaksin yang sudah di ACC oleh BPOM, itu artinya sudah aman pastinya ya. Jadi kita lebih betul. baik pilih yang ada dulu. Nah, ini berarti kita bicara Sinovac mungkin ya dok, karena Sinovac ini yang sudah ada. Jadi kalau seandainya nanti BPOM Ya, memang menyetujui atau memberikan izin, nah itu adakah populasi-populasi tertentu yang diprioritaskan dok? ya. Jadi sekali lagi karena masalahnya vaksin ini terbatas kan. Jadi pengennya mah sekaligus Indonesia 260 juta ini semuanya divaksinasi sekaligus. Tapi kan nggak mungkin ya karena terbatas. Jadi yang pertama adalah tenaga kesehatan. Ini definisinya sebenarnya luas, yaitu semua orang yang bekerja pada fasilitas kesehatan. Jadi bukan cuma dokter, bukan cuma perawat, termasuk pengemudi ambulans, cleaning service, semuanya divaksinasi. Gitu. Itu prioritas. Ya. Yang kedua adalah aparatur negara yang melayani publik, pelayanan publik. Ya. Baru nanti bertahap hingga akhirnya masyarakat luas. Oke, ya. Jadi yang dapat SMS kemarin kali ya, Dok ya. Mungkin itu yang diprioritaskan ya. Betul. Nah, ya. Betul. Oke. Lalu untuk saya juga baca kemarin, Dok, dari rekomendasi PAPDI ya, Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam. Itu memang ada Ya. beberapa orang atau beberapa populasi yang tidak boleh divaksin ya, Dok. Itu apakah sifatnya seterusnya atau sementara, ataukah apakah bisa seperti ditunda saja itu, Dok? Itu kan ada beberapa komorbid yang nggak boleh ya? Ya, jadi dalam vaksinasi selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, teman-teman ya. Oleh karena itu, ada yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, kok kayaknya repot banget, itu ya banyak yang nggak boleh. Tadi karena untuk berhati-hati. Oleh karena itu, informasi ini sifatnya dinamis sebetulnya. Ya. Berdasarkan kondisi atau penelitian saat ini, maka ada beberapa yang tidak boleh divaksinasi. Tapi di masa mendatang bisa jadi ini berubah kalau ada penelitian atau data yang terbaru gitu. Tapi prinsipnya semua orang yang divaksinasi itu pada hari H itu akan ada proses screening, ditanya-tanyain dulu. Ya, jadi misalkan apakah Anda hari ini sehat, apakah Anda hari ini ada penyakit tertentu, nanti udah ada checklistnya tuh. Jadi teman-teman udah nggak usah bingung mikirin saya gini nggak saya gini ya, nanti itu ada checklistnya sehingga nanti dokter atau tenaga kesehatan yang menyuntik itu udah tahu apakah seseorang itu layak atau tidak divaksinasi. Gitu. Oke, jadi nggak usah mikir ya dok ya, saya punya ini, penyakit ini, nanti datang aja kalau memang dapat jatah tadi itu Ya, gratis ya dok, datang aja nanti betul. screeningnya dilakukan saat hari H, seperti itu ya. Ya, Oke. Nah dok, saya mau nanya nih tentang efikasi nih dok. Saya pernah lihat ya, dokter Dirga tweet nih tentang efikasi, lalu ada efikasi berhubungan dengan penurunan resiko terjadinya ya, terinfeksi COVID. Itu gimana sih dok? Bisa mungkin diceritakan sedikit tentang ya. efikasi itu apa? Ya. Ya, jadi kita memang membutuhkan vaksin yang efikasinya baik ya. Dalam hal ini WHO menetapkan minimal 50%. Jadi semua vaksin pada masa pandemi ini yang efikasinya lebih 50% itu pasti punya dampak yang sangat baik dalam melindungi masyarakat. Gitu ya. Jadi contohnya kalau vaksin efikasinya 90% ya, efikasi itu punya pengertian yang mirip walaupun tidak sama dengan efektivitas. Jadi saya pakai kata gampang aja efektivitas saja. Oke. Jadi vaksin dengan efektivitas 90% itu bukan berarti 10%-nya tidak efektif, bukan. Tetapi kita dalam situasi di masyarakat kita harus baca seperti ini. Jadi orang-orang yang divaksinasi itu punya risiko 10 kali lebih rendah untuk mengalami COVID yang bergejala daripada orang-orang yang tidak divaksinasi. Dan untuk risiko dia sampai kematian atau meninggal itu jauh lebih kecil lagi, gitu. Ya.
Karena kita tahu sendiri selama ini kematian kan hanya sekitar yang gawat 5% ya dok ya. Berarti kalau itu aja 5%. sudah turun 10%, itu berarti akan turun 10 kali, berarti akan lebih rendah lagi ya untuk resiko kematiannya gitu logikanya ya. Ya. Dan itu akan sangat membantu beban kami para nakes di rumah sakit gitu ya. Nah, makanya. Nah, terus terakhir ini dok, kita mungkin bicara sedikit tentang safety. Nah, ini mungkin yang sangat di concern sama masyarakat nih ya. Aman nggak sih dok ini vaksin ini, terutama kita bicara Sinovac. Kalau dari yang dokter Dirga tahu, secara safety dari sisi keamanan seperti apa dok? Semua jenis atau merek vaksin COVID semuanya sudah atau sedang menjalani uji klinis fase 1, fase 2, sekarang fase 3 semuanya ya. Oleh karena itu di situ akan tergambarkan terutama dalam hal safety dan juga efficacy ya. Nah, vaksin Sinovac ini dibuat dengan teknologi tradisional, teknologi konvensional, namanya teknologi inactivated ya, inaktivasi. Nah, ini teknologi yang tradisional, tetapi dia punya keunggulan, yaitu dia punya rekam jejak keamanan yang sangat baik, Dr. Ninggar. Karena vaksin-vaksin yang kita pakai sejauh ini untuk imunisasi rutin, itu hampir mayoritas itu pakai teknologi ini. Jadi soal keamanan sebetulnya ini sangat baik, dan itu dibuktikan dari uji klinis fase 1, fase 2, sampai fase 3, untuk Sinovac kita belum ada informasi yang menunjukkan efek samping yang berat. Gitu ya. Jadi tapi nanti tetap ujungnya akan diputuskan oleh Badan POM. Kalau Badan POM udah mengeluarkan izin, itu suatu vaksin ya, merek apapun, saya nggak hanya bicara Sinovac, semua merek itu pasti dapat dipastikan keamanan dan efektivitasnya gitu. Oke dok. Untuk episode 1 ini kayaknya cukup. Loh, jelas banget sih sebenarnya ya, kita paling nggak masyarakat yang sedikit belum paham lebih terbuka mengenai vaksin. Mungkin ada closing statement dok. Tadi sepertinya sudah ada pesan utama dari Dokter Dirga tentang vaksin ini. Terutama sikap dari masyarakat harusnya seperti apa? Silakan dok. Ya. Yang pertama, hati-hati mencari informasi ya, harus cari dari sumber yang terpercaya ya, hati-hati jangan mudah kemakan hoax itu. Yang kedua, menyikapi vaksin COVID-19 ini, pesan saya satu, gunakanlah vaksin COVID-19 merek apapun yang sudah mendapatkan izin Badan POM, itu satu. Yang kedua, efikasinya di atas 50% sesuai dengan standar WHO. Dan yang ketiga, yang lebih dulu tersedia. Nggak usah mikir-mikir nunggu ini itu, nggak usah. Kita berkejaran dengan waktu, kita harus terlindungi secepat-cepatnya. Gitu. Oke dok. Ya, terima kasih. Nanti ini informasi ini baru episode 1 ya teman-teman, karena kita akan membantu. Pokoknya tiap ada isu, tiap ada ini, kalau ada yang miring kita bantu untuk meluruskan ya Dokter Dirga. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga informasi dari Dokter Dirga ini sangat bermanfaat untuk kita yang belum paham tentang vaksin gitu ya. Oke, makasih banyak Dokter Dirga sudah mau membantu tim Pandemic Talk. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya ya Dokter Dirga. Assalamualaikum. Sampai ketemu insya Allah ya Dokter Ninggar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.